sesuatu yang kontras banget karena kemarin kalau lu tahu lah ya, gue review apa yang kolaborasi dengan HBB dan gue sangat gak suka. Nah sekarang ini favorit gue dari collabnya HBB. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Dan ini adalah kolaborasi dari Tangzu dengan HBB. Jadi ini Tangzu Swan NV tulisannya. Cuman gue nggak tahu baca gimana dia ngomong Tangzu Swan Nyu gitu. Tapi ya anyway gue sebut NV aja lah ya, karena tulisannya NV biar semuanya lebih gampang. Dan harganya ada sekitar 1,3 jutaan di Indonesia menggunakan dual dynamic driver. Dan yes, I like the tuning, langsung aja kita bahas. Secara tampilan gue pernah bahas, gue suka banget ini merah dan aksen goldnya. Lalu ada kesan kayak lukisan jadul gitu ya, kayak lukisan klasik Chinese. I somehow love it. Pemilihan warna merahnya juga nggak norak, masa juga bagus. Cuman bagian dalamnya sih biasa aja ya, resin begini lo kelihatan ada dual dynamic driver di sini. Lalu dia pakai mesh filter yang warna hitam seperti ini. Dan kabelnya pakai dual pin konektor. Gue pribadi sedikit agak kurang suka karena kabelnya kadang kayak dia kan bagian bawahnya ini twisted dan rada tebel. Dia tuh kadang rada ngeruwel sendiri gitu loh kalau di gue simpan. Jadi ya, tapi anyway ini sebenarnya nggak gimana-gimana, dia masih bisa ditekuk rada jauh. Cuman karena bahannya kayak very springy gitu loh, kayak karet yang bentul-bentul. Jadi gue pribadi agak kurang suka, tapi ya anyway biasa aja secara kualitas. Secara fittingnya juga gue no problemo, nggak ada masalah ya. Dia simply ngepas di telinga gue, walaupun mungkin agak nonjol ya di telinga karena memang ukuran housingnya agak tebel. Cuman secara fitting gue ngerasa nggak ada apa-apa yang gue bisa protes. Mungkin sedikit kepanjang aja earkit telinga gue, tapi emang telinga gue agak kecil. Ya simpelnya nggak ada protes sih gue. Shockingly secara tuningan mungkin ini adalah salah satu tuningan HBB yang terbalance yang pernah dikeluarkan. Biasanya kan ada bass boost yang lumayan dan biasanya emang agak focusing di lagu jedak-jeduk. Ini enggak, ini malah bisa dikategorikan tuningnya sebagai neutral with sub bass boost. Jadi kerasa kalau bassnya itu bukan tipe yang nonjol di mid bass, tapi dia kayak landai gitu, tapi dia menuju ke sub bass. Dan buat gue pribadi untuk vokal dan treble-nya tuningnya itu very well balanced, dan gue denger lagu apapun kayak kebanyakan genre bakal cocok di sini karena lu dapat fun-nya, lu dapat tebelnya, lu dapat sasi clear-nya, dan juga lu dapetin extension treble yang cukup balance linear sampai ujung. Jadi ya sama tuningannya really well done. Untuk bassnya di sini, ini bass yang very well controlled. Jadi dia bukan tipe bass yang boom lama gitu, enggak, dia punya speed yang bagus, kedalaman yang bagus, teksturnya juga dapat. Gue simply nggak ada protes di sini sama sekali karena gue dengerin EDM masih berasa fun, dengerin pop masih juga oke, funnya masih ada, dengerin akustik nggak kegedean rasanya, cukup jedak-jeduknya. Jadi tuningnya ini gue nggak nyangka dari HBB, well balanced bassnya itu, dalamnya juga dapat ya, simply I like it gitu. Gue kasih lagu apa aja, gue nggak ada ngerasa ini kekurangan bass atau kelebihan bass atau terlalu lambat, kurang dalam. Enggak, this is really well balanced bass yang cukup bisa dalam. Cuman mungkin ya ini tidak spesifik, maksudnya kalau lu pingin yang super cepet banget, enggak. Kalau lu pingin yang tebel banget juga enggak gitu. This is just a really all-rounder kind of bass. Nah di sini mid range-nya juga well balanced seperti yang dilihat ya. Frequency response-nya nunjukin memang dia cukup netral mengikuti IF Neutral 2023 ya, at least kalau itu gue jadikan sebagai patokan. Nah di sini buat gue dengerin vokal cowok ataupun vokal cewek, hal balance. Sekali lagi gue mau coba Ariana Grande yang sampai melengking, ataupun denger Adele yang suaranya bisa agak dalam gitu, atau dengerin lagu-lagu Josh Groban gitu, kayak everything feels correct. Gue nggak ada yang ngerasa terlalu tebel, terlalu tipis, ada yang terlalu kasar. Enggak, di sini kayak well balance semuanya. Gue bisa nikmatin sampai gue dengerin terus sampai kayak udah denger lama gitu. Loh kok nggak ada lagu yang nggak enak di sini? Semuanya kayak berasa enak-enak aja. Dan lu di sini nggak cuma dapetin balance-nya, tapi juga nggak boring. Jadi nggak berasa ada lagu-lagu gitu jadi kayak kok ini lemas, kurang energi. Enggak, gue dengerin Homura, Lisa gitu, dia teriaknya juga masih dapat. Jadi gue kayak nyaris nggak ada protes di area vokalnya. This is just a well balanced vocal. Cuma kan mungkin kalah sama IM yang terspesialisasi. Contohnya Jason Heart Mirror Zero gitu kan, dia emang vokal ceweknya tuh very clear, ada sweetness-nya. Nah di sini nggak terlalu, cuman kayak gue sekali lagi, this is a very all rounder kind of mid range. Nah treble-nya juga sama. Treble-nya ini tipe treble yang gue kasih lagu apapun itu kayak
gigitannya masih ada, cers sampai ujungnya juga masih ada, tapi not in your face kind of treble. Jadi kayak bukan tipe yang agresif treble-nya, cuman kayak dengerin apa aja, percussion, violin, mau dengerin piano, dengerin gitar sampai tring, sampai jreng, gitu, sampai ujung kayak gigitannya masih ada, balance-nya juga ada, nggak nyakitin telinga gue. Ya simplinya well balanced gitu. Semuanya gue dengerin berbagai macam genre, gue kayak oh this is good gitu. Nggak ada yang gue aduh ini jelek, aduh genre ini jelek. Nggak, semuanya at least bisa dikategorikan sebagai cukup enak di telinga gue. Jadi yes, well, tuningannya ini gue kategorikan sebagai very all-rounder. Mau dikasih vokalan juga oke, dikasih pop, yes, that's for pop, asiknya masih dapat, vokal clear tetap dapat, balancingnya juga bagus. Makanya gue bilang ini adalah kolaborasi HBB terfavorit gue. Dia lebih balance jelas dibanding KKZ HBB Khan, dan juga jelas lebih balance daripada Hades ataupun beberapa yang gue pernah coba lainnya. KKZ HBB yang biasa pun itu kurang upper mid range-nya kalau misalnya dibilang neutral gini ya, neutral with bass boost. Ini kayak apa yang perlu diprotes? Secara tuningan, I simply love it. Dia well balanced, fun, tanpa nyakitin telinga, dan ya, it's just really good lah. Cuman mungkin kelemahannya yang gue temuin bukan ke sesuai tonalnya, tapi lebih ke drivability-nya. Karena dia ternyata lumayan berat di drive. Contohnya kalau gue pakai SR35 ini, gue pakai 7Hz Sonus, itu volumenya sekitar 80 to 85. Nah di sini ini bisa, ini pakai low gain, paling low gain ya. Ini dengan suara lagu yang apa namanya, gue cari fun-nya dan gue cari gigitannya dapat, mesti di volume segitu. Sementara di Tangzu Swan NV ini bisa sampai 100 to 105. Jadi kayak gue naikin sekitar 20 klik volume gitu. Jadi ya mungkin untuk beberapa kalian yang punya pakai HP yang powernya agak loyo, mungkin agak bisa susah pakai si Tangzu Swan NV ini. Tapi anyway, dongle-dongle semacam Dawn Pro pun itu udah oke aja. Jadi ya nggak sampai susah banget, just a little bit hard to drive. Lalu secara teknikal ya gue bisa bilang dia okean lah. Dia nggak sampai dia buat gue di harga 1,3 juta masih berasa lebih clear daripada Kevin Delci. Cuman kalau misalnya lu bandingin sama Moondrop Aria 2, gue bisa bilang ini kayak setara Aria 2, cuman kayak lebih fun, lebih 3D aja secara presentation imagingnya. Cuman kayak tidak selebar Aria 2 mungkin untuk width-nya. Dan kalau misalnya dibandingin kayak 7Hz Sonus, dia bisa kasih secara presentasi 3D yang lebih baik juga, depth-nya lebih dapet. Cuman kanan kirinya, sekali kanan kirinya itu lebih luas di 7Hz Sonus sedikit. Tapi overall untuk lagu-lagu yang megah, gue lebih enjoy di Tangzu Swan NV karena ya depth-nya lebih dapat, megahnya lebih dapat. Cuman overall dia juga gue bisa bilang ya okean lah secara teknikal. Dia nggak bagus-bagus amat, dia juga nggak jelek-jelek amat. Tetap bisa sangat dinikmati di harganya ini. Langsung ke perbandingan aja. Kalau misalnya dibandingin sama si, pasti yang tanya 7Hz Sonus ya, karena 7Hz Sonus ini kan salah satu AI yang paling gue sering rekomend di under 1 juta. Nah ini buat gue 7Hz Sonus masih sedikit lebih baik di resolusi upper mid to treble-nya, tapi 7Hz Sonus lebih berasa netral. Jadi dia tidak se-fun Tangzu Swan NV ini. Dia lebih lebih bisa dibilang ya lebih mendekati netral. Dia bassnya nggak seasik ini, terutama di bassnya paling berasa. Kalau gue pribadi, kalau denger lama-lama si 7Hz Sonus ini, nggak bohong, ada beberapa lagu yang gue ngerasa wah banget, karena dia clarity di harga under 1 juta itu bagus banget. Cuman untuk secara bassnya kurang fun. Nah di sini, gue kayak dengerin apa aja tuh kayak nggak terlalu protes apa-apa, walaupun mungkin nggak wow banget di beberapa lagu, tapi gue dengerin apapun itu lebih all-rounder, karena simply more bass and more fun. Dibandingin sama Moondrop May, gue juga pribadi lebih milih Tangzu Swan NV ini. Well, Moondrop May gue tau, mungkin lo masih dapetin sensasi bening ala planarnya, karena memang transient speed planar tidak bisa direplikasi dengan dynamic driver so far. Tetap berasa bening planarnya di situ, tapi gigitan treble sama kejelasan nada beberapa di area treble-nya gue ngerasa gigitannya sedikit lebih baik di Tangzu Swan NV ini. Dan juga secara bass gue ngerasa sub bass-nya lebih well controlled di sini dengan dentuman sub bass yang lebih bertekstur. Jadi yes, walaupun gue tetap bisa merekomendasikan Moondrop May untuk lu yang pingin cobain planar dan pakai DSP, gue pribadi lebih ngerasa ini lebih all-rounder. Dibandingin sama Moondrop Aria 2, ya tadi gue udah singgung sedikit, Moondrop Aria 2 berasa lebih netral juga. Buat vokalan spesialis gitu ya, gue pribadi masih pilih Aria 2, apalagi lagu-lagu yang rekamannya bersih banget itu, karena vokalnya somehow very natural di Aria 2. Tapi kalau, sekali lagi, kalau berbagai genre, gue tetap pilih ini, simply more fun and more engaging.
Dibandingin juga sama SIMGOT EA500LM, SIMGOT EA500LM tetap punya spesialisasi di suaranya yang bersih walaupun a bit agresif. Jadi di beberapa lagu yang mungkin upper mid range-nya agak nyerang gitu, gue dengerin di SIMGOT EA500LM itu bisa agak shouty, sedangkan di Tangsu NV ini lebih aman. Jadi sekali lagi, walaupun gue bilang ini ayam tidak terlalu terspesialisasi, tapi in general it's very safe and still fun. Oke, Indian, apakah di harga 1,3 juta ini bisa gue rekomendasikan? Kalau lo mungkin tidak mencari yang terspesialisasi, buat gue simply yes. Gue dengerin, karena gini, gue ngomong aja, kalau misalnya gue dengerin kayak Moondrop Main, Seven Not Sonus, ataupun dengerin kayak Van Delci, ataupun SIMGOT 500LM, gue kan dengerin tuh seharian gitu ya, berbagai macam lagu, berbagai macam genre. Gue dengerin selalu ada yang kayak mereka tuh ada, oh ini agak kurang nih, oh ini agak kurang nih di sini nih. Di sini tapi wow banget, di sini wow banget. Tergantung genre dan kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah di sini itu kayak gue nggak ngerasa ada yang wow banget, tapi seharian gue enjoy. Itu yang gue paling suka. Jadi kalau misalnya cuma pilih satu doang, budget lu cuma satu, nggak bisa 2 IM, gue ngerasa this is the safest one. Mungkin ya kelemahannya tadi ya, dia mungkin paling susah di drive rasanya, kayak sedikit noticeable aja. Yang lain mungkin volume 70 tuh 80 tuh udah oke, yang di sini sampai 100. Mungkin that's it. Overall, I really enjoy this Tangsu Swan NV. Thank you for watching and see you next time. Bye bye.